Mulut cermin hati dan pikiran. Mulut berkaitan erat dengan hati dan pikiran. Luapan dari hati dan pikiran ini keluar berupa ucapan dan juga perkataan nih teman hati. Mulut bisa mewakili hati yang sombong atau hati yang merendah. Ucapan negatif sama dengan memupuk kutukan pada diri sendiri atau orang lain. Tapi banyak orang terbiasa mengucapkan kalimat negatif karena emosi, amarah, dan juga putus asa. Sedangkan ucapan positif memberikan harapan, masa depan yang cerah, dan bukan mustahil ucapan tersebut menjadi kenyataan. Menjaga dan memelihara mulut adalah tindakan bijak demi kebaikan diri sendiri dan juga orang lain. Nah, ini menjaga dan memelihara mulut dari segala ucapan buruk. Ini harus dilakukan oleh semua muslim, muslimah, wanita atau laki-laki ya Ustadz ya. Seperti yang tadi kita bahas. Mereka kenapa akhirnya mereka merasa bahwa ini menjadi sebuah kenikmatan tersendiri dalam tanda petik karena tidak menganggap ini adalah sebuah dosa. Padahal gibah dan juga fitnah itu sudah jelas ya. Udah jelas, gibah itu dosanya seperti memakan bangkai saudaranya. Bayangkan coba. Oh, jangankan bangkai orang. Ayam mati tidak disembelih dengan baik dan benar saja ketika disebut sebagai bangkai. Rasanya kita jijik untuk memakannya Kak Yasir. Apalagi Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan umpama bahwa orang yang menggibah saudaranya itu seperti memakan bangkainya. Apa kamu nggak jijik kata Allah Subhanahu wa Ta'ala? Wah, itu kan pertanyaan yang sebetulnya menohok kita gitu loh. Kalau bicara soal dosa mungkin orang suka menganggap dosa nggak kelihatan. Dosa itu kan cerita nggak benjol. Dosa atau benjol misalnya mungkin orang takut kan. Tapi begitu Allah memberikan perumpamaan seperti ini, maka diharapkan di sana orang mampu menahan lisannya untuk tidak menceritakan keburukan saudaranya. Karena dia melihat ada sesuatu yang menjijikkan ketika dia bergunjing tentang saudaranya. Itu yang diharapkan Kak Yasir. Kenapa? Karena tadi menganggap sesuatu yang dosa, sesuatu yang melahirkan bencana baik di dunia maupun di akhirat dari lisan yang tidak terjaga itu dianggap sesuatu yang biasa. Karena ada istilah lidah tak bertulang sehingga susah memegangnya, susah mengendalikannya, susah mengikatnya. Beda sama tangan, ada tulangnya. Iya. Kaki ada tulangnya, bisa dikendalikan. Nah, ini saking susahnya seseorang itu mengendalikan lisan. Sampai-sampai ada istilah, ya begitulah lidah tak bertulang. Kadang dia masuk kemana saja, dia nyosor kemana saja, ya dia luapkan apa saja yang bisa diluapkan tanpa dipikirkan terlebih dahulu. Menyakitkan apa tidak nih? Apalagi yang diomongin itu adalah nih? Sebuah kebenaran ya. Nah, mereka pikir itu adalah sebuah hal yang baik, padahal itu masuk dalam itu bisa jadi itu malah dosa. Tapi kan dia benar-benar nih. Emang begitu orangnya, emang begitu kelakuannya. Dia tanpa sadar sedang menceritakan aib orang lain, tapi di situ dia seolah-olah berada dalam kebenaran. Ini yang bahaya. Ini yang bahaya. Ya? Ini bahaya nih teman hati, harus diwaspadain. Makanya kemudian Nabi kan tadi di awal menceritakan seperti yang tadi saya kisahkan, bagaimana amal solehnya, amal ibadahnya menjadi sesuatu yang sia-sia, hancur lebur, karena tidak mampu membentuk karakter dirinya menjadi manusia yang beradab, manusia yang berakhlak. Sementara agama ini kan Kak Yasir, hablum minallah, hablum minannas. Dia tidak hanya berkaitan urusan dengan Allah, tapi juga harus menjaga urusan dengan manusia. Betul. Nah, untuk adab berbicara seorang muslimah sendiri dalam berbagai situasi, apakah Islam mengajarkan adab-adabnya apa aja, Ustaz? Iya, yang pertama berbicara seperlunya. Nah, kalau nggak perlu-perlu banget, nggak usah bicara. Oke.
Kan kita tahu nih kapasitas keperluan kita bicara itu dalam hal apa. Kalau nggak perlu ya nggak usah lah. Itu yang pertama ya. Itu yang pertama. Bingung nggak ada bahan terus pengen ngomong aja. Akhirnya nyari bahan lain nih. Nah itu tuh yang bahaya tuh. Belum disiapin. Akhirnya nyari bahan lain berantakan udah. Iya. Ini adonannya nih. Hah? Bicara seperlunya ya. Bicara seperlunya. Okay. Artinya kalau ada keperluan, mari bicara. Kalau tidak ada keperluan, ya lebih baik tidak usah bicara. Karena kita akan kebingungan nanti mau bicara apa saya. Yang kedua, bicaralah yang benar dan manfaat. Man kana yu'min billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Kata Nabi, kalau kita beriman kepada Allah, kepada hari kiamat, maka berkatalah dengan perkataan yang benar atau diam. Betul. Jadi kalau kita tidak mampu berkata yang baik, berkata yang benar, ya udah diam aja. Nggak usah ngomong. Inilah yang disebut sebagai diam itu emas. Ya. Ada istilah kan? Betul. Diam itu emas. Tapi kalau bicara kemudian lebih dari emas. Jadi apa? Diamond. Bicaranya malah jadi berlian. Ya tinggalkan emasnya, ambil itu berliannya. Karena berlian lebih mahal dari emas. Ya. Jadi tergantung urgensi apa yang kita sampaikan ya. Iya, Betul. tapi kalau gue kalau kebanyakan ngomong nih, akhirnya jadi ngomong ngalor ngidul. Mending gua diem aja dah. Mending gue diem aja dah. Iya, Nah diemnya emas. Diamnya emas ya. Diemnya emas. Tapi kalau kemudian diamnya malah jadi madorot, sayang kalau lu nggak bicara, nih orang berantem terus. Kalau kamu tidak bicara, ini orang debat terus. Kalau kamu tidak bicara, lama-lama nih adu jotos nih. Maka bicaralah. Di sana ada berlian, ada permata yang indah. Kemudian Ustaz, kalau dengan yang bukan mahram nih suara muslim itu emang harus dikecilkan atau dipelankan gitu? Ya, suara laki dengan suara perempuan memang beda ya. Kalau laki ngomong agak lembut aja orang mungkin jijik ya. Apa sih lu ngomong kayak begitu? Jijik banget gue. Itu kan malah sebel gitu. Tapi kalau perempuan, Masya Allah. Jadi intonasi bicara harus dijaga. Iya, termaksud memelankan suara itu ya? Iya dong. Nah jadi diatur satu intonasinya. Dua mungkin apa ya, volume ya. Volume suaranya tidak terlalu keras. Sampai orang berpikir ini perempuan apa petinju. Ya, tapi juga jangan terlalu lembut. Sampai orang kemudian salah dalam menilai dan menafsirkan. Jadi biasa saja. Biasa saja. Apa kabar Mas Yasir? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Gimana? Sehat semua keluarga? Misalnya dengan suara perempuan kan? Nah, betul. Dan tidak berbicara yang bisa memancing orang dalam melakukan satu kemaksiatan.